Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua di kelas online pendidikan agama Islam kelas 5. Pada tahun ajaran ini kita belajar di rumah saja ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita semangat untuk belajar. Oke. Nanti kita sembari menunggu amaran daripada pemerintah kapan akan diperbolehkan kita belajar di sekolah. Gak apa-apa, kita belajar di rumah saja secara online. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjutkan belajar kita, ada baiknya kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semua, kelas 5. Pada bab pertama kita akan mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa yang tahu siapa itu Rasul? Nah, tentu kalian sudah mengetahui, sudah pernah mendengar Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, jadi kita iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti kita mempercayai dan meyakini bahwa Rasul Allah itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoinya. Ya, itulah pengertian daripada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman itu artinya percaya. Kita mempercayai dengan sepenuh hati. Ya, mempercayai dengan sepenuh hati, terus kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, itulah yang dinamakan dengan kita beriman kepada Rasul. Oke, kita lanjut. Kita pelan-pelan saja. Pengertian iman kepada Rasul sudah. Selanjutnya, bahwa utusan Allah adalah seorang Rasul dan Nabi. Allah telah berfirman, ya. Allah telah berfirman, apa dasarnya seorang Nabi itu adalah utusan Allah. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan bahwa dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah telah menjelaskan. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, itu dasar daripada Allah mengutus seorang Rasul di muka bumi ini. Oke, kita lanjut. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sekaligus Rasul pertama yang diciptakan Allah, yang diturunkan Allah ke muka bumi. Nah, ini Nabi Adam, itu Rasul yang pertama. Nabi Adam diutus oleh Allah sebagai khalifah. Nah, khalifah itu pemimpin. Khalifah itu artinya pemimpin di muka bumi. Nah, nanti yang di muka bumi itu Allah menurunkan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir. Ya, Nabi pertama adalah Nabi Adam, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam itu kita ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah itu patut kita teladani, patut kita contoh. Bagaimana cara kita mencontoh ataupun mentaati ajaran yang dibawa Rasul? Yang pertama itu tentunya ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah itu dengan segala semua hal yang diperintahkan oleh Allah kita ikuti. Contohnya apa? Contohnya membantu sesama, apalagi yang lain, membantu orang yang sedang membutuhkan,
membantu orang yang sedang kesulitan, berbuat baik. Nah, itu adalah contoh kita mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul. Karena ada Rasul yang membawa kitab suci, jadi kita harus mentaatinya. Kedua, meneladani ketaatan, sikap dan perilaku terpuji. Nah, sikap. Bagaimana sikap seorang Rasul? Kita harus mencontohnya. Contohnya apa? Kejujuran. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang jujur. Tidak boleh berbohong. Sikapnya bagaimana? Patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Kita harus saling menghargai. Nah, itulah dalam Islam Allah mengutus seorang Rasul. Kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah tersebut. Selanjutnya, tentunya kita mempelajari tentang Rasul ini, tentu kita harus hafal dulu nama-nama Nabi dan Rasul. Berapa nama Nabi dan Rasul? Tentu ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Nggak apa-apa, nanti kita coba menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Nama Nabi dan Rasul itu ada 25, ya. Nama-nama Nabi dan Rasul ada 25. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian untuk menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25. Yang pertama tadi Nabi Adam, ya. Kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 25. Nanti kita coba menghafal masing-masing di rumah nanti nama Nabi dan Rasul. Nanti Bapak minta kalian mempraktekkan ataupun menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian tentunya Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat. Nah, sama seperti manusia biasa, sama seperti Bapak, sama seperti kalian semua, mempunyai sifat, mempunyai sikap, mempunyai tingkah laku dalam kesehariannya. Rasul itu juga manusia biasa, seperti kita ini juga. Rasul itu pingin makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh makanan, butuh semua. Sama halnya seperti manusia biasa. Rasul itu punya sifat istimewa. Ya, nanti sifat-sifat Rasul ini kita mencoba untuk mencontoh ataupun meneladani sifat-sifat Rasul. Apa saja itu? Kita lihat. Sifat wajib. Nah, sifat wajib ini artinya apa? Sifat wajib ini artinya sifat yang mesti dimiliki oleh Rasul. Ya, sifat wajib namanya. Contoh, sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi dia apa yang dilakukan oleh Nabi itu selalu benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu selalu benar. Itu namanya sidik. Kemudian amanah. Amanah ini jujur. Artinya jujur. Nah, jadi seorang Nabi dan Rasul itu semuanya jujur. Tidak ada yang berbohong. Dia berkata jujur. Apabila dia berkata selalu jujur gitu. Itu yang kedua. Itu namanya amanah. Jujur nih berarti amanah. Dapat dipercaya. Kemudian ketiga, tablik. Nah, tablik ini menyampaikan, artinya menyampaikan. Artinya apa? Seorang Rasul mempunyai sikap tablik.
menyampaikan. Apa yang disampaikan? Nah, jadi wahyu, ya, wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dan Rasul nanti disampaikan kepada umatnya. Perintah, larangan yang turun dari Allah kepada Nabi Jibril diturunkan kepada Rasul, nanti disampaikan kepada umatnya. Contohnya apa? Contohnya perintah sholat. Perintah sholat itu turun kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk mengerjakan sholat. Yang keempat, ini fatonah. Artinya apa? Bijaksana. Bijaksana atau pintar, cerdas. Nah, jadi seorang rasul itu, semua rasul itu orangnya bijaksana, cerdas, otaknya cerdas. Cerdas untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada umatnya. Nah, inilah sifat wajib, ya, sifat yang mesti ada pada Rasul. Tidak mungkin tidak ada pada Rasul. Itu sifat wajib. Selanjutnya sifat mustahil. Nah, ini mustahil. Artinya apa? Mustahil itu artinya apa? Mustahil itu artinya tidak mungkin. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Tidak ada pada Rasul. Contohnya apa? Kizib. Nah, ini kizbu ini artinya kizib. Artinya bohong. Nah, seorang Rasul itu tidak bohong. Tidak berbohong. Seorang Rasul itu selalu berkata benar tadi. Benar. Kizib, lawannya kizib, bohong. Seorang Rasul tidak berbohong. Yang kedua, khianat. Nah, artinya apa? Tidak jujur. Seorang Rasul tidak mungkin khianat. Tidak mungkin tidak jujur. Karena Nabi dan Rasul itu seorang yang jujur. Nah, yang selanjutnya kitman. Kitman ini menyembunyikan. Apa arti menyembunyikan? Jadi Rasul itu utusan Allah di muka bumi, kemudian turun wahyu perintah dari Allah. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan perintah atau larangan yang disampaikan oleh Allah. Karena seorang Rasul itu menyampaikan atau tablik. Nah, dia menyampaikan wahyu yang turun untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu namanya kitman atau menyembunyikan. Kemudian terakhir, fatonah. Yang terakhir, sifat mustahilnya baladah. Artinya bodoh. Rasul itu bukan seorang yang bodoh. Seorang Rasul itu seorang yang bijaksana, cerdas, atau pintar. Nah, jadi kita telah mengetahui ada dua sifat, ya. Sifat wajib, pertama sifat wajib, ya. Sifat yang ada pada Rasul. Yang kedua, sifat mustahil, tidak ada pada Rasul. Jadi yang kita harus mencontohkan yang sifat wajib ini. Kita harus berkata benar, kita harus amanah, kita harus menyampaikan kalau ada sesuatu hal yang baik disampaikan. Kemudian kita harus cerdas, fatonah, ataupun bijaksana, ya. Itulah sifat-sifat Rasul. Nanti kalian boleh buka buku, nanti juga kalian baca-baca kembali. Di buku ada itu bab 1 iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di situ ada pengertian iman pada Rasulullah, kalian baca lagi. Kemudian ada nama-nama Rasul di situ. Kemudian ada sifat-sifat Rasul di halaman 3, ya, buku paket kelas 5 halaman 3. Nah, di situ nanti kalian baca-baca kembali. Ini Bapak menjelaskan secara nanti bisa kalian mutar kembali rekaman Bapak ini. Mungkin untuk minggu ini cukup sekian.
yang kita pelajari, nanti tugas akan Bapak sampaikan beberapa hari ke depan setelah kalian mendownload video Bapak ini. Nanti Bapak sampaikan di grup ataupun melalui wali kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri, jangan lupa sholat, jangan lupa bantu orang tua. Ya, kalian pasti bisa. Semoga keadaan sekarang akan cepat berlalu. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini akan segera berakhir. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran online kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.